Halo teman-teman, hari ini kita akan bicarakan tentang film Korea bernama Exit. Film ini meraih juara box office Korea 2019. Pemeran utama pria adalah seorang yang suka panjat tebing dan bergabung dengan tim panjat tebing di kampus. Setelah wisuda dia tidak mendapat pekerjaan namun dia tetap tidak berhenti menyukai panjat tebing. Hobinya sebagai pemanjat tebing tidak disetujui oleh keluarganya, bahkan dia sering diolok-olok keponakannya. Suatu hari ibu pemeran utama ulang tahun ke-70 dan dia juga mempersiapkan diri untuk merayakan ulang tahun ibunya. Namun ibunya mengacaukan gaya rambutnya. Pemeran utama membawa kedua orang tuanya ke hotel yang telah di-booking namun dimarahi karena lokasinya terlalu jauh dari rumahnya. Setelah sampai di lokasi, pemeran utama pun diejek oleh para saudaranya karena tidak memiliki pekerjaan. Saat mau potong kue ulang tahun, pemeran utama wanita muncul. Selanjutnya kita sebut saja Udin dan Mawar. Itulah alasan si Udin jauh-jauh ke hotel ini karena Mawar bekerja di sini. Si Udin dan Mawar sama-sama merupakan anggota tim panjat tebing di kampus. Udin juga pernah menyatakan cintanya ke Mawar namun ditolak secara brutal. Di saat nongkrong, Mawar meminta maaf atas tindakan dulu yang pernah menolak Udin. Ekspresi Udin berpura-pura tidak terjadi apa-apa padahal dia menangis sendirian di stasiun bis saat dia ditolak cintanya oleh Mawar. Udin pun menipu Mawar bahwa dirinya bekerja di perusahaan investasi. Kecantikan Mawar membuat dirinya disukai banyak orang termasuk atasannya. Walaupun sudah pernah ditolak oleh Mawar, namun atasannya tetap saja tidak menyerah. Selanjutnya sebuah truk menyetir di dalam kota. Dari dalam truk turunlah seorang dengan masker pelindung diri. Dia membuka katup dan menyebarkan gas ke udara. Orang-orang di sekitar pada mengambil gambar untuk diupdate ke medsos dan beberapa menit kemudian pun mulai ada yang keracunan. Semua orang lari ketakutan. Tidak butuh waktu lama gas beracun tersebut menyebar hingga ke sekitar hotel. Saat Udin akan pulang dari hotel, sebuah truk terbakar menabrak truk penangkut oksigen dan terjadilah ledakan. Semua orang pada kabur keluar dan menyadari bahwa di sekitar mereka telah dikepung oleh gas beracun. Akhirnya mereka pada kabur masuk lagi ke dalam hotel. Kakak Udin keracunan. Udin menolongnya ke dalam hotel dan menghubungi ambulan. Udin menyarankan ke semua orang untuk bersembunyi di atap gedung karena gas beracun semakin mendekat namun tidak dihiraukan. Hingga semua orang mendapat SMS dari lembaga terkait bahwa dihimbau untuk bersembunyi di atap gedung. Orang-orang pun menuju atap namun pintu menuju atap terkunci. Manajer hotel pun bergegas menuju kantor untuk mengambil kunci. Di saat inilah ada berita di TV yang menyatakan bahwa gas beracun disebarkan oleh seorang ilmuwan dikarenakan masalah hak paten penemuannya yang tidak terselesaikan. Ilmuwan juga tidak memiliki solusi untuk gas beracun ini termasuk lembaga terkait. Pemerintah untuk sementara hanya menyarankan untuk memakai masker anti gas beracun namun tiap masker hanya dapat digunakan 15 menit. Gas beracun semakin mendekat dan manajer masih belum menemukan kunci pintu atap. Udin pun berencana untuk memanjat ke atap dan membuka pintu dari luar namun hampir saja terjatuh saat melompat ke atap sebelah. Mawar pun memberikan sekantung kapur ke Udin untuk memanjat. Setelah melewati masa yang menegangkan akhirnya Udin sampai di atap gedung dengan selamat dan membuka pintu atap. Semua orang pada berkumpul di atap untuk menunggu bantuan tiba. Gas beracun yang pekat menyebabkan jarak pandang sangat terbatas. Pilot helikopter pun tidak dapat melihat orang-orang yang meminta pertolongan di atap gedung. Semua orang menyalakan senter HP dan memutar musik supaya keberadaan mereka teramati namun tetap tidak membuahkan hasil. Di saat inilah Mawar menuju ruang engineering untuk mematikan lampu dan menyalakannya kembali. Alhasil cara ini berhasil dan orang-orang pada tertolongi. Saat Mawar akan naik ke helikopter dia diberitahukan untuk menunggu mereka kembali karena sudah full. Tangisan Mawar pun tidak tertahankan. Berselang beberapa saat helikopter kembali namun menuju ke atap gedung lainnya. Gas beracun semakin mendekat dan mereka berencana lari menuju ke gedung yang lebih tinggi. Setelah melalui persiapan yang matang mereka pun bergerak keluar. Dikarenakan masker anti gas beracun hanya dapat bertahan 15 menit maka Udin bergegas menuju stasiun kereta bawah tanah untuk mencari masker sebagai cadangan. Udin pun mengganti maskernya Mawar dengan masker baru dan mereka pun melanjutkan pelarian untuk menuju ke gedung sebelah dengan cara memanjat.
Mawar dengan mudah sampai atap sebelah karena bobotnya yang ringan. Sedangkan Udin tidak berhasil sampai sebelah dan mundur ke atap sebelumnya. Di satu sisi ayah Udin melihat keberadaan wartawan yang sedang menyiarkan berita melalui drone. Ayah Udin memberi sejumlah uang ke wartawan untuk menggunakan drone melihat situasi Udin. Di satu sisi Udin dan Mawar sudah berada di atap yang sama. Mereka menyusun banyak model palsu di atap untuk menarik perhatian tim bantuan. Di saat inilah mereka menyadari bahwa banyak siswa yang terperangkap di gedung sebelah. Mereka menggunakan model palsu untuk membuat sebuah arah panah menuju gedung siswa yang terperangkap. Para siswa pun tertolongi. Karena gas beracun semakin mendekat maka Udin dan Mawar pun kembali melanjutkan pelariannya ke gedung yang lebih tinggi. Di satu sisi drone telah mendapati keberadaan Udin dan Mawar. Karena wartawan sedang siaran langsung maka pelarian mereka langsung terekspos di TV. Semua orang pada mengamati mereka dari TV tentang pelarian mereka dari gas beracun. Di saat mereka sudah pasrah tiba-tiba muncul banyak drone di sekitar mereka dan membantu mengipas gas beracun dengan baling-baling drone. Drone juga membantu mereka mengikat tali ke gedung sebelah. Saat memanjat dikarenakan tali terlalu panjang menyebabkan mereka tertahan di tengah tali tersebut. Mawar pun memutus tali tersebut dengan harapan tekanan badan membuat mereka terlempar ke gedung sebelah namun tali di sisi lainnya terputus. Mereka pun terjatuh dari ketinggian. Di satu sisi tim bantuan melihat keberadaan objek terang dan ditelusuri ternyata Udin dan Mawar menyalakan kembang api. Ternyata mereka terjatuh ke jaring elastik proyek sehingga selamat dan akhirnya tertolongi. Di akhir film turun hujan yang lebat sehingga bisa diperkirakan gas beracun akan hilang total. Bagi teman-teman yang suka dengan film ini silakan di subscribe ya.